Perkenalkan, nama saya Dulanto Douglas, NIM 2010417171, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baik, di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya tentang kepuasan pelanggan. Baik, di sini saya akan memulainya. Pengertian kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atas penggunaan suatu produk, barang, atau jasa, di mana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Pengertian pelanggan yaitu pelanggan atau customers adalah semua orang yang menuntut kita untuk memenuhi standar mutu tertentu. Dan yang selanjutnya, pandangan akan pelanggan bagi pemasar. Yang pertama yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kitalah yang tergantung pada mereka. Dan yang kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. Selanjutnya yaitu pandangan akan pelanggan. Yang pertama yaitu orang yang paling penting dalam setiap kesibukan atau bisnis kita. Dan yang kedua, tidak merepotkan kita, mereka adalah yang kita maksud. Yang ketiga, bagian dari kita, bukan di luar kita. Dan yang keempat, tidak sekedar statistik, mereka memiliki perasaan seperti kita. Dan yang kelima, orang yang datang kepada kita dengan kebutuhan dan keinginannya adalah tugas kita untuk memenuhinya. Dan yang terakhir, mereka adalah darah kehidupan organisasi bagi kita. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pelanggan, terdiri dari yang pertama yaitu pelanggan internal, dan yang kedua pelanggan antara, dan yang ketiga pelanggan akhir. Mengapa kepuasan merupakan hal penting? Menurut Barsky 1992, hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Keuntungan dari loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan yang loyal memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Dan yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang ada. Dan yang ketiga, pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan bisnis akan percaya juga dalam bisnis lainnya. Dan yang keempat, biaya operasional perusahaan akan lebih efisien. Dan yang kelima, pelanggan loyal lebih sudah memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pelanggan loyal akan senantiasa membela perusahaan dan bahkan mampu menarik orang lain untuk menjadi pelanggan. Keistimewaan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu yang lebih tinggi dari produk memungkinkan atau memberikan manfaat untuk yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang kedua membuat produk mudah laku dijual, dan yang ketiga memenangkan persaingan, yang keempat meningkatkan pangsa pasar, dan yang kelima memperoleh pemasukan dari penjualan, dan yang keenam menjamin harga premium, dan yang ketujuh dampak yang terutama adalah terhadap penjualan, dan yang kedelapan biasanya
mutu yang lebih tinggi membutuhkan biaya lebih banyak. Selanjutnya yaitu beberapa faktor-faktor yang berorientasi waktu perlu diperhatikan dengan fitness for us, yaitu availability atau tersedianya, dan reliability atau daya tahan atau kehandalan, maintainability kemampuan pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu product scalability atau manufacturability kemampuan menghasilkan. Selanjutnya itu dimensi mutu. Ada 8 dimensi mutu. Yang pertama yaitu penampilan performance, suatu karakter utama hasil produk. Yang kedua gambaran atau keistimewaan, features, ketahanan reliability, kesesuaian conformance, lama bertahan durability, kemampuan pelayanan atau service ability, estetika atau aesthetics, dan yang terakhir mutu yang dirasakan, preferred quality. Dimensi kualitas pelayanan. A. Bukti langsung atau tangible meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan komunikasi. B. Keandalan, reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. C. Daya tanggap atau responsif, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelanggan dengan tanggap. Dan yang D. Jaminan, asuransi mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan. Dan yang E. Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Selanjutnya itu 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama yaitu kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Dan yang kedua kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Dan yang ketiga kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Dan yang keempat kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Dan yang kelima kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang pertama yaitu manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai ukuran makanan yang besar, padahal konsumen lebih mengharapkan menu yang banyak. Dan yang kedua, manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai kecepatan sampai tujuan, padahal konsumen lebih menyukai kenyamanan dalam perjalanan. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Manajemen meminta para karyawan untuk memberi pelayanan yang tepat, tetapi tidak menentukan standar waktu yang tepat atau berapa dikatakan cepat. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Para perawat harus mau mendengarkan saran dan keluhan dari pasien, tetapi di sisi lain
juga harus memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien yang lainnya. Selanjutnya itu kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Promosi yang disampaikan menyatakan bahwa sekolah menyediakan laboratorium perpustakaan yang lebih lengkap, tetapi kenyataannya biasa-biasa saja. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Dokter yang memberikan perhatian khusus kepada pasien secara menerus, namun pasien justru merasa takut. Selanjutnya yaitu sistem saran dan komplain atau complaint and suggestion system. Survei kepuasan pelanggan atau customer satisfaction surveys. Selanjutnya belanja hantu atau ghost shopping, dan yang terakhir analisis kehilangan pelanggan, lost customer analysis. Sistem saran dan komplain atau complaint and suggestion system dengan cara menyediakan kotak saran komunikasi dua arah, menyiapkan petugas seperti customer care atau customer complaint, hotline service pelayanan 24 jam, telepon bebas pulsa, web dan email untuk usul saran konsumen. Survei kepuasan pelanggan dengan cara survei ke lapangan, menyebarkan daftar pertanyaan, angket, kuesioner, wawancara langsung, telepon call, dan lain-lain. Belanja hantu atau ghost shopping. Perusahaan dapat mengirim orang untuk berbelanja ke perusahaan saingannya untuk mencari kekuatan dan kelemahan produk dari pesaing. Dan yang kedua, perusahaan juga dapat pura-pura sebagai pembeli misterius dan berbelanja pada perusahaan sendiri untuk mengetahui bagaimana cara karyawannya melayani pembeli, menerima telepon pelanggan, menyelesaikan komplain dan keluhan lain dari para pembeli. Selanjutnya analisis kehilangan pelanggan, post customer analysis. Yang pertama yaitu perusahaan akan melihat pertumbuhan jumlah pelanggan naik atau turun. Dan yang kedua, perusahaan akan menanyakan dan mencari tahu sebab-sebab mereka berhenti menggunakan jasa. Dengan demikian, perusahaan akan dapat memperbaiki kesalahannya dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Teknik pengukuran, yaitu ada dua: pengukuran lunak atau soft measures, pengukuran berdasarkan pada persepsian. Yang kedua, pengukuran keras, yaitu hard measures, pengukuran berdasarkan pada kinerja objektif. Faktor-faktor mempengaruhi persepsi, yaitu kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan. Dan yang kedua, pengalaman masa lalu atau terdahulu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaingnya. Dan yang ketiga, pengalaman dari teman-teman di mana mereka akan mencari mutu produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Dan yang keempat, komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Selanjutnya itu teknik mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu sistem keluhan dan saran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ghost shopping. Dan yang terakhir, analisa kehilangan pelanggan.
Sekian dari hasil ringkasan tentang kepuasan pelanggan. Saya ucapkan terima kasih.